Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Balkis Minanda dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas materi tentang daftar pustaka. Apa sih yang dimaksud dengan daftar pustaka? Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul buku, identitas penerbit, dan tahun terbit. Nah, daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan bagi seorang penulis yang ingin berkarya. Fungsi dari daftar pustaka. Fungsi dari daftar pustaka itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, membuat sebuah tulisan dan juga informasi yang ada dalam karya ilmiah bukan hasil dari pemikiran penulis sendiri, melainkan hasil dari pemikiran orang lain. Yang kedua, memberikan sumber informasi yang telah ditulis kepada para pembaca, sehingga kedepannya dapat ditelusuri lebih lanjut jika ingin memperoleh informasi yang lebih lengkap dan jelas. Terakhir, menghargai dan memberikan apresiasi kepada penulis sumber informasi sehingga karya ilmiah tersebut dapat diselesaikan dengan benar dan lengkap. Adapun pembagian daftar pustaka berdasarkan sumber. Yang pertama, pembagian daftar pustaka berdasarkan sumber buku. Pada penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber buku terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, penulisan nama pengarang di balik. Nama belakang menjadi di depan dengan dibumbui tanda koma, tanpa menggunakan gelar akademik dan diakhiri dengan tanda titik. Jika nama pengarang lebih dari 2 orang, maka menggunakan singkatan DDK. Contohnya seperti yang tertera pada layar kaca Anda. Yang kedua, menuliskan tahun terbit diikuti dengan tanda titik. Yang ketiga, menuliskan judul buku dengan diberi garis bawah atau underline atau ditulis miring, italik, dan diakhiri tanda titik. Yang keempat, selanjutnya menuliskan kota terbit atau penerbitan itu berasal dan diikuti tanda titik 2. Yang kelima, penulisan kota terbit diikuti dengan asal penerbit atau percetakan dan diakhiri tanda titik. Nah, yang terakhir yang keenam, jika penulisan daftar pustaka tidak mengikuti dalam satu baris, maka dilanjutkan di baris selanjutnya dengan tulisan menjorok ke dalam. Secara keseluruhan, penulisan daftar pustaka akan tampak seperti berikut ini. Yang kedua, pembagian daftar pustaka berdasarkan sumber internet. Cara penulisan daftar pustaka dari sumber internet. Yang pertama, tulisan alamat web yang digunakan, kemudian tanggal, bulan, dan tahun informasi tersebut diambil dari internet. Yang kedua, penulisan daftar pustaka berdasarkan e-book yang berasal dari internet. Pertama, tuliskan nama, kedua, tahun buku atau tahun tulisan, dan dibuat dalam tanda kurung. Ketiga, tulis judul buku atau judul tulisan dengan diakhiri tanda titik. Keempat, tulisan alamat website dan digunakan kata diakses pada. Kelima, tanggal pengambilan sumber internet. Yang ketiga, penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber artikel. Dari sumber artikel dapat digunakan sebagai sumber dari karya tulis ilmiah. Penulisan nama penulis, tahun pembuatan artikel, judul artikel, dan asal artikel tersebut. Contohnya, Baikuni 1990, Masalah Penguasaan Teknologi, Makalah Simposium Nasional Cendekiawan Muslim Malang Unibrau. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber majalah atau koran. Penggunaan sumber karya ilmiah dapat bersumber dari majalah atau koran. Adapun penulisannya tidak berbeda dengan penulisan sumber lainnya. Dalam penggunaan sumber majalah atau koran, ditambahkan keterangan tanggal, bulan, dan tahun sumber tersebut dibuat. Yang kelima, penulisan daftar pustaka berdasarkan tesis, skripsi, dan disertasi. Dan yang terakhir keenam, penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber jurnal.
Penulisan daftar pustaka tidaklah sulit. Yang terpenting adalah kita mengetahui letak dari susunan penulisnya, kemudian nama pengarang pastinya dibalik tanpa gelar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi tentang daftar pustaka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.